Selamat datang di Ayat HSE. Pernah nggak kamu bayangin, kamu pagi-pagi buka handphone terus ada email tuh di situ dari kantormu. Email itu menyatakan bahwa selamat pagi kepada bapak atau ibu bla 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 bla. Dengan ini menyatakan bahwasanya pekerjaan bapak atau ibu bulan depan sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena kantor sudah menggantinya dengan otomatisasi. Pernah kebayang kayak gitu nggak, men? Kamu tuh nggak ada evaluasi, nggak ada peringatan sebelumnya, tapi tiba-tiba cuma hilang gitu aja digantikan sama otomatisasi. Kedengerannya kayak di film-film ya, tapi ini nggak kayak yang kamu bayangin, men. Ini tuh bener adanya dan itu udah mulai masuk ke Indonesia. Mungkin sekarang kamu masih pikir, "Ah, tenanglah, kantorku masih mempekerjakanku, jadi aman-aman aja, udah kerja seperti biasanya aja." Tanpa kamu sadari, atasan kamu udah cari gimana caranya untuk efisiensi, mulai menggunakan AI, menggunakan robot dan lain sebagainya. Dan mungkin bulan depan kamu yang digantikan. Di sini aku bukan mau nakut-nakutin kamu ya, tapi jujur aja lah, kamu coba lihat teknologi sekarang, perkembangannya kayak gimana. Perkembangannya jauh lebih cepat daripada kita ngerti tentang satu teknologi dulu. Jadi lebih cepat dari kesadaran kita, men. Dan makin hari, makin ke sini, banyak loh pekerjaan-pekerjaan yang dimana dikerjakan bukan lagi sama manusia. Mulai dari pekerjaan berat di pabrik-pabrik, terutama di China ya. Itu pekerjaannya dilakukan sama robot, men. Nggak pakai lampu, cuman pakai mesin. Mereka nggak perlu penerangan, mereka udah di-setel seperti itu, setel awalan jadi, dan itu berlangsung seterusnya nonstop, nggak perlu libur. Kerjaan kayak gitu aja itu bisa diganti, men. Terus sekarang ilustrator juga mulai tergerus. Kenapa? Karena AI sekarang pinter banget bisa ngebuat desain dan lain sebagainya. Nah, jangan-jangan nih buat kamu yang mungkin masih kerja kantoran, bisa aja kerjaanmu lagi diintai sama mereka. Makanya di video ini aku pengen ngajak kamu untuk ngelihat bahwa kenyataan sekarang ada loh kerjaan-kerjaan yang udah digantikan sama AI. Terus pekerjaan-pekerjaan mana yang kemungkinan masih aman untuk saat ini dan gimana caranya kita untuk adaptasi tentang kemajuan teknologi ini. Jadi tetap stay sama videoku, tonton sampai selesai biar kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku pengen mulai dari fakta yang mungkin kita abaikan, kita nggak ngeh, kita nggak fokus di situ. Kapan terakhir kali kamu datang ke bank untuk ngobrol sama teller? Karena sekarang semua transaksi hampir nggak perlu kita datang ke kantor. Semua bisa dilakukan lewat handphone. Iya kan? Kamu mau transfer, kamu nggak perlu ke teller, "Mbak, transfer ke nomor rekening ini." Nggak, kamu cukup buka handphone kamu, buka aplikasinya, transfer. Kamu pengen buka deposito, bisa juga lewat HP. Kamu pengen, beli reksadana dari bank tersebut, kamu bisa lewat handphone. Kamu pengen investasi di situ, juga bisa lewat handphone. Semuanya bisa dilakukan lewat handphone, tanpa harus kita datang ke teller, ke banknya langsung. Dulu satu cabang bank itu tuh harus punya, mungkin belasan bahkan puluhan teller, men, untuk melayani masyarakat yang datang ke bank. Sedangkan sekarang cukup dengan satu mesin, satu aplikasi dan selesai. Nggak perlu tuh ngeluarin tenaga buat senyum tiap hari, nggak perlu tuh ngasih gaji tambahan, nggak perlu tuh untuk antri panjang-panjang, capek menghabiskan waktu, nggak perlu itu semua, men. Kalau kamu perhatiin, coba deh kamu mampir ke bank. Bank-bank terutama di daerahku itu tellernya cuman satu, men. Bayangin, tellernya cuman satu. Bukan cuman layanan perbankan, bahkan layanan pelanggan saat ini udah pakai chatbot, men. Yang dimana ketika kamu menghubungi, kamu nggak langsung dibales sama orang, tapi pakai otomatisasi chat dulu. Yang dimana itu digerakkan oleh robot lewat AI. Kamu pikir kamu chat sama orang, padahal kamu tuh chat sama sistem. Tapi jujur aja, chat sama sistem kan lebih cepat kan ketimbang kita nungguin balasan dari orang. Iya nggak? Kadang ketika kita misal di marketplace deh, kita kita menghubungi
yang punya toko deh, itu mungkin bisa dibales 10, 20 menit berikutnya. Itu pun kalau yang punya toko standby di handphone, kalau enggak bisa berjam-jam. Nah, dengan chatbot ini bisa sangat kebantu, bisa sangat cepat apa yang kamu butuhin, apa yang kamu tanyakan itu bisa dijawab sama dia. Dan itu udah digunakan sama layanan pelanggan, men. Media juga kena, men. Udah banyak media di luar negeri dan mungkin ada beberapa media di Indonesia, itu tuh nulis skripnya pakai AI, men. Nggak pakai jasa copywriting lagi tuh, nggak pakai jasa copywriter lagi tuh, nggak pakai jasa yang bayar orang perlu sampai nulis berhari-hari, nggak, men. Mereka sekarang udah banyak yang pakai AI. Untuk apa? Untuk bikin skrip, untuk bikin narasi, untuk bikin rangkuman perkiraan cuaca besok, bikin berita olahraga, bahkan bikin berita ekonomi. AI itu tuh nggak perlu tidur, men. AI juga nggak perlu nanyain, gajiku udah dibayar belum ya? Kalau belum, ah males lah nantilah ngerjainnya ya. Nggak perlu tanya-tanya kayak gitu, men, AI itu. Dia nggak kepikiran untuk mogok kerja, untuk demo, untuk cuti melahirkan, untuk cuti pengen healing, terus izin sakit, nggak perlu, men. Dia bisa nulis banyak artikel hanya dalam hitungan menit doang. Terus selanjutnya di dunia kreatif. Di dunia kreatif itu juga kena, men. Padahal dulu perkiraan dunia kreatif itu paling akhir kan, karena itu pakai imajinasi kan. Ternyata malah paling kena duluan. Sekarang kalau pengen desain udah ada Canva, Canva AI, terus ada Midjourney, terus ada juga Google Veo 3. Ah, udah banyak lah. Orang-orang yang tadinya nggak bisa ngedesain apa-apa, tiba-tiba bisa bikin konten yang desainnya tuh keren banget, cuman pakai prompt doang. Nah, dengan ini berarti kan kita nggak usah memerlukan jasa desainer lagi kan. Yang tadinya kita mau bikin logo aja harganya mahal, terus harus ngobrol soal psikologi, logonya, filosofi logonya yang harus dikerjakan sampai beberapa hari, beberapa minggu bahkan. Sekarang cuman ketik prompt apa yang kamu pengen, itu bisa mendekati apa yang kamu inginkan dari sebuah desain, sebuah logo. Bahkan di sosial media, banyak loh yang konten-konten itu tuh voice over-nya itu tuh dari AI. Terus gambarnya itu cuman foto, cuman slide-slide foto doang, tapi narasinya itu pakai AI. Ada juga yang, gambar hewan dibuat juga pakai AI, terus ngomong pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa manusia, itu semua pakai AI, men. Udah banyak kayak gitu di sosial media. AI juga bisa ngebantu untuk ngebuat skrip narasinya, bikin judulnya, bikin deskripsinya. Jadi untuk ngebuat video, satu video, apalagi buat pemula ya, kamu nggak perlu langsung ngumpulin satu tim yang berisi beberapa orang profesional yang dimana gajinya cukup mahal juga. Kamu cukup berlangganan mungkin 1 bulan atau 1 tahun, kamu bisa gunain semua fasilitas itu. Cuman ya kamu mulainya dari perorangan, kamu mulai dari dirimu sendiri dulu, kamu ngerjain semuanya sendiri. Dan itu baru permukaannya aja, men. Ternyata aplikasi-aplikasi AI atau sistem-sistem AI kayak ChatGPT, Google Gemini, dan lain sebagainya, itu perlahan-lahan udah mulai masuk ke kantor-kantor, men. Mereka bisa ngebantu untuk nulis email, bikin presentasi, nyusun strategi, bahkan ngerangkum apa yang perlu dilakukan dalam 1 bulan, 1 tahun ke depan. Sekarang coba kamu bayangin deh, kalau semisal ada satu AI yang dimana itu dia bisa mengerjakan pekerjaan dari 5 orang sekaligus. Dan perusahaan bisa jauh lebih hemat biayanya. Menurutmu, perusahaan akan gunakan AI atau tetap mempekerjakan 5 orang tersebut? Gimana menurutmu? Jadi pertanyaannya, masih yakin kamu kalau pekerjaanmu tuh nggak bakal diganti? Atau jangan-jangan sebenarnya pekerjaanmu itu udah mulai digantikan, cuman kamu nggak kerasa aja karena nanti mungkin HRD-mu, mungkin atasanmu tinggal nunggu, oh ini udah bisa jalan nih AI-nya, tinggal udahlah pecat, 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 pecat. Gimana? Oke, jadi tadi kan udah aku kasih tahu tuh kerjaan apa aja yang kemungkinan bisa digantikan sama AI. Tapi apakah semua pekerjaan bisa digantikan sama AI? Jawabannya enggak, men. Masih ada jenis-jenis pekerjaan yang sampai saat ini itu masih aman dari otomatisasi.
Kerjaan yang dimana perlu emosi, perlu intuisi, perlu feeling, perlu komunikasi dengan kompleks, perlu mempelajari emosi dalam, secara tatap mata, secara langsung man to man, weh kayak bahasa bola man to man. Terus emang kerjaannya apa aja? Contoh nih, ada beberapa contoh yang pengen ku kasih. Yang pertama guru PAUD, kedua psikolog, yang ketiga pekerja sosial, dan yang keempat itu pekerja lapangan. Itu pekerja lapangannya banyak ya, bisa kayak marketing di lapangan, bisa kayak bidan di rumah sakit men, yang dimana itu perlu komunikasi, perlu tanya-tanya sama pasiennya, apa yang sedang terjadi, terus, pekerjaan-pekerjaan di lapangan yang dibutuhkan adaptasi lihat lingkungannya men. AI itu nggak punya emosi, tapi dia bisa nganalisa emosi kita. Tapi AI cuma sebatas itu, dia nggak bisa tuh ngasih sesuatu yang lebih dari itu. Misal ngelus-ngelus pundak kita, terus bener-bener mengerti perasaan kita. AI mungkin bisa ngasih tips-tips parenting, tapi AI nggak bisa ngadepin anak yang tiba-tiba tantrum di depan kelas guling-guling dan nggak tahu apa yang dilakuin sama anak itu. AI nggak bisa nyelesain itu men. Atau profesi-profesi yang butuh rasa men, bukan logika. Contohnya apa? Contohnya ada pelawak, contohnya ada film, artis film, terus contohnya ada stand up komedi, contohnya ada penyanyi, penari, yang dimana mereka menyampaikan rasa yang nggak bisa tersampaikan sama AI. Mungkin AI bisa tuh nyontek cara penulisannya, cuman AI nggak bisa nyampein emosinya, nyampein rasa yang ingin disampaikannya, AI nggak bisa ngelakuin itu men. Tapi ya ini perlu digarisbawahi ya, aman hari ini belum tentu aman untuk esok hari. Karena AI berkembang sangat cepat, bisa aja tuh skill yang saat ini dianggap oleh beberapa orang atau banyak orang itu nggak mungkin bisa digantikan sama AI. Ternyata beberapa bulan kemudian AI bisa mengerjakan itu. Jadi pertanyaannya sekarang tuh bukan cuman, aku akan digantikan nggak ya sama AI, tapi apakah aku bener-bener siap kalau nanti akan ada perubahan. Karena kenyataannya nggak cuman AI yang bergerak cepat men, dunia kerja juga gerakannya cepet banget. Kalau kamu nggak bisa adaptasi, ya kemungkinan kamu akan ditinggalkan. Itu mungkin salah satu faktor kenapa pengangguran di Indonesia makin hari makin banyak. Gimana menurutmu? Coba tulis di kolom komentar dong. Karena masalahnya sekarang AI juga rajin men, bahkan mungkin lebih rajin daripada kamu. AI juga nggak pernah telat, AI juga nggak pernah ambil cuti, AI juga nggak nanyain kapan tuh cairan THR-nya. Jadi kalau kita nggak mau diganti, pilihannya cuma satu men, adaptasi, bukan malah ngeluh, tapi mempersiapkan diri. Menurutku ada 3 hal yang harus kamu pelajarin sekarang, bukan nanti-nanti, bukan besok, tapi sekarang. Karena apa? Karena itu penting banget. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan problem solving. AI mungkin bisa ngejawab soalnya men, tapi AI nggak bisa ngejawab dari sisi sosialnya. Terus yang kedua, kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Mungkin AI bisa bikin tuh skripnya, tapi AI nggak bisa ngasih tahu tentang gesturnya, tentang intonasinya, apa apa namanya nilai yang pengen disampaikan. AI nggak bisa ngasih itu, men. Makanya kamu sebagai manusia kita itu punya kolaborasi di situ. Yang nomor 3, kemauan untuk belajar teknologi. Jadi kamu tuh nggak perlu untuk jadi ahli AI men, ahli programming, nggak perlu men. Kamu cukup ngerti gimana cara gunain AI untuk ngebantu kebutuhan sehari-harimu. Banyak dari kita yang bilang, "Wah aku nggak ngerti teknologi, aku gaptek." Coba deh kamu cari buka sosial media, cari di sana, banyak ternyata ibu-ibu rumah tangga itu nge-live entah di TikTok, entah di Shopee, dan cari cuan, dapet cuan dari situ men. Mereka balesin komentar, ngejawab apa yang, di-chat sama penonton, terus bikin set untuk nge-live, mereka semua itu belajar men, dan mereka itu bukan ahli IT, bukan ahli programming, tapi mereka bisa ngelakuin itu kan. Jadi kalau mereka aja bisa, terus kenapa kamu nyerah duluan? Adaptasi itu tuh bukan bakat men, tapi pilihan.
AI itu tuh bukan penjahat men, tapi AI juga bukan pahlawan. AI adalah alat dan kayak pisau dapur men. Pisau itu digunakan bisa untuk motong daging, bisa untuk motong sayuran, bisa untuk motong bumbu. Tapi kalau salah penggunaan, pisau itu bisa ngelukain diri kita sendiri. Begitupun sama halnya dengan AI. Kalau kamu cuman diem aja, kamu nggak mau belajar, kamu nggak mau cari tahu, kamu nggak mau adaptasi, kamu cuman lihat berita mungkin berita yang nggak penting buat hidupmu, ya udah, mungkin kamu siap-siap aja untuk berdarah, men. Bukan karena kamu yang bodoh, tapi karena kamu yang telat untuk siap-siapnya. Dan beruntung buat kamu yang dapetin video ini. Kenapa? Karena aku ngingetin kamu untuk ngajak berpikir kamu, untuk ngajak kamu sadar bahwa ternyata AI seperti ini sekarang. Jadi buat kamu yang ngerasa videoku kebantu dan bikin kamu mikir, jangan lupa untuk share video ini kemanapun, ke teman-teman kamu, ke saudara kamu, ke status WA-mu, share aja. Dan kalau kamu pengen ngedukung channelku, cukup gampang, cukup perlu waktu 5 detik aja, pencet aja tombol subscribe dan like-nya, dan mari kita diskusi di kolom komentar. Aku selalu menekankan bahwa mungkin aja dari diskusi kita, dari diskusi sepele kita, bisa buat pencerahan untuk orang lain. Bisa jadi diskusi yang lebih besar ke depannya. Dan see you! Jangan lupa subscribe, like, dan comment.